Anda akan susah cari pekerjaan kalau Anda nggak paham AI. Ciri manusia yang berpikir adalah mampu mengeluarkan dalam bentuk kalimat. Jadi semua yang keluar dalam bentuk kalimat itu artinya dia sudah melakukan proses berpikir. Baik, di tengah-tengah kita dan di atas pentas sudah hadir Mas Noeleto bersama moderator yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Bahrul Ulum MPhil. Beliau ini adalah Kepala Humas Universitas Nurul Jadid yang sudah melanglang buana dan sangat terbiasa berdialog tentang filsafat tapi yang renyah, populer, tetap merakyat gitu loh teman-teman. Kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Bahrul Ulum untuk memimpin jalannya talkshow kita dengan tema Artificial Algorithm versus Human Intelligence. Kepada Mas Bahrul kami persilahkan. Terima kasih Mas Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir malam hari ini. Ini malam ke berapa? Ke-6 ya. Insya Allah kita akan segera sampai di puncak acara peringatan haul dan hari lahir 102 Nahdlatul Ulama dan perayaan 76 tahun Nurul Jadid. Tadi saya mau luruskan, saya belum doktor, tapi mudah-mudahan itu menjadi doa. Karena kata atau kalimat yang baik adalah doa. Hadir bersama kita malam hari ini saya kira sudah tidak perlu perkenalan. Kita akrab dengan sapaan Mas Neo. Mas Noe, Mas G. Nanti mungkin Mas Noe bisa perkenal tingkat. Tapi Mas Noe ini tadi sudah disebutkan, dia ini musisi, budayawan juga, sekaligus intelektual muda Muslim, Mas ya. Gitu. Dia ini punya background pendidikan yang agak out of the box. Bachelor of Mathematics and Bachelor of Physics. Mas, betul nggak? Ya nanti Mas Abrang bisa cerita mungkin sekilas gimana dia mikirnya itu gimana. Sekolahnya kok bisa dua yang berat-berat. Karena matematika dan fisika itu sesuatu yang umumnya tidak disukai. Gitu. Baik, mungkin kita saja Mas ya, nanti kita akan ngobrol santai soal ini, nanti mungkin agak perlu mengernyitkan dahi dikit, tapi mudah-mudahan kita bisa enjoy dengan pembicaraan kita malam ini. Kita akan banyak bicara. Wah, terima kasih. Ngomong-ngomong, ini kopi Bondowoso Mas. Kopi Bondowoso ini salah satu kopi terbaik di Jawa Timur. Arabikanya Arabika paling baik. Oke, kita akan bicara soal artificial algorithm dan human intellectual. Yang ini sebenarnya sudah banyak kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Cuman mungkin istilahnya kita nggak banyak dengar atau asing bagi sebagian orang. Dan bukan hanya itu, apa sih? Nah ini persoalan, kalau bahasa filsafatnya ontologinya. Apa jane Mas? Artificial intelligence ini, mungkin saya kasih pengantar dulu ya. Artificial intelligence ini kecerdasan buatan yang sekarang teknologinya sudah sedemikian rupa berkembang sehingga bikin kita terkaget-kaget. Kan ini teknologi baru sebenarnya sudah agak lama tapi mungkin baru sampai di kita. Banyak hal yang
tidak kita punya sebelumnya, tidak kita miliki dengan teknologi sebelumnya, sekarang ada berkat adanya artificial intelligence yang perkembangannya semakin kesini sudah semakin kesana ya Mas ya. Nah, kira-kira bagaimana kemudian? Karena banyak yang merasa terancam Mas, banyak yang merasa terancam dengan adanya artificial intelligence. Mahasiswa sekarang itu nulis skripsi sudah nggak rodok ramikir kan gitu kira-kira. Nah, dosen-dosen karena ini lingkungan kampus ada beberapa yang mengkhawatirkan ini akan menjadi ancaman di dunia pendidikan. Karena kalau bicara soal berpikir, apa yang bisa difikirkan manusia sekarang bisa difikirkan mesin. Gitu. Oleh artificial intelligence. Monggo Mas Abrang, mungkin bisa boleh perkenalan dulu atau langsung ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur dalam keadaan sehat, waras, tidak terlalu banyak TikToknya. Ya cukup untuk hiburan aja. Mungkin agak berat temanya hari ini. Mungkin kalau Anda sudah punya cucu, nggak perlu terlalu memperhatikan, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau untuk anak muda ini harus sangat penting untuk diperhatikan, karena nanti masa depanmu pasti akan berhubungan dengan artificial intelligence. Saya pengen bahas judulnya dulu itu tadi apa? Algoritma. Algoritma itu seolah-olah ruwet banget. Apa sih artinya algoritma? Algoritma itu dari tokoh Arab Islam, Al-Khwarizmi. Terus lama-lama orang Barat, orang Romawi mulutnya jadi algoritma. Algoritma itu apa sih? Sederhana banget yang namanya algoritma sebenarnya. Itu adalah langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu. Algoritma itu gitu aja. Algoritma minum gimana? Kalau di rumah ngambil gelas, jalan ke dapur ngambil gelas, gelasnya dibawa ke dispenser, mencet dispenser, airnya ditaruhin di dalam gelas. Setelah itu dispensernya diselesaikan, jangan sampai tumpah. Terus kemudian airnya dibawa, dimasukkan dalam kerongkongan, akhirnya minum. Itu algoritma. Urutan langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu, itu aja. Nah, kemudian kenapa jadi terkenal sekarang? Karena sebenarnya banyak orang yang melakukan hal-hal tanpa mikir langkahnya apa sebenarnya. Terus kemudian kalau mau pakai komputer harus ada algoritmanya. Langkah pertama ngapa, langkah kedua kenapa? Karena komputer itu bodoh. Artinya dia harus langkah demi langkah harus dikasih tahu. Kalau ngasih taunya salah, jadinya error. Ngasih taunya harus bener. Itulah yang disebut sebagai algoritma. Dari yang paling sederhana misalnya minum, algoritma sederhana. Algoritma susah, cari pacar, susah itu algoritmanya. Gimana? Deketin ditolak, nembak ditolak, algoritma strategi ini ditolak, nah segala macam. Itu artinya algoritma. Nah, algoritma semakin rumit, semakin kompleks, semakin kecil-kecil dimasukin ke situ, lama-lama itu adalah menjadi fondasi untuk terjadinya yang namanya artificial intelligence. Di sini ada yang pakai WhatsApp. Udah update yang terbaru, ada bulet-bulet namanya Meta. Udah pernah make ya. Pernah ngobrol sama dia, sok-sok pekok, sok-sok pinter, sok-sok lucu, sok-sok polos, seperti manusia. Misalnya gini, cobalah Anda ngobrol gitu aja, itu sok-sok lupa gitu juga toh, kayak kita ngobrol sama manusia. Seandainya Anda tidak tahu bahwa itu
meta atau orang, kira-kira bisa bedain nggak itu orang beneran atau sebenarnya mesin? Mungkin kalau meta bisa ya, karena meta artificial intelligence yang cukup tidak terlalu canggih. Ada yang lebih canggih, Gemini lebih canggih, ada lebih canggih lagi GPT, ada lebih canggih lagi Sonnet. Kalau nanti ada yang, kalau yang paling canggih saat ini Anda ngobrol dan tidak tahu bahwa itu bukan orang, Anda tidak akan bisa membedakan itu orang atau tidak. Karena cuma ngelihatnya dari tulisan. Dia tulisannya sangat sangat baik, sangat bagus. Di sini ada yang tahu Puebi enggak? Puebi, pedoman umum. Wow, dosen-dosen mesti paham. Anda suruh nulis pakai Puebi, nggak bisa bedain tulisan orang atau tulisan AI. Tapi harus disuruh. Kalau nggak disuruh dia nulisnya ngawur baik. Nah itu artificial intelligence tuh kayak gitu. Itu mungkin pelajaran sedikit. Itu yang disebut sebagai Turing test. Turing test itu kalau kita nggak tahu mukanya, nggak lihat wajahnya, terus kita komunikasi tanpa tahu ya. Dan kemudian kita tidak bisa membedakan apakah kita komunikasi sama orang atau sama mesin. Itu artinya artificial intelligence sudah mencapai tingkat tertentu. Kita sudah mencapai tingkat itu, di mana kita tidak bisa membedakan apakah itu orang, apakah itu mesin. Cuman seperti orang-orang, setiap dari kita ada kelebihan, ada kekurangan, betul enggak? Ada yang pinter ditanyain masak, ada yang nggak tahu apa-apa soal masak, ada yang pinter ditanyain soal motor, nggak tahu apa-apa soal motor, ada ya, kayak gitu. Artificial intelligence juga punya sifat seperti itu. Tapi kalau manusia bedanya bidang, kalau artificial bedanya umum sama khusus. Kalau Anda tanyain hal-hal khusus dia nggak akan paham. Di Nurul Jadid ada berapa santrinya nggak akan paham dia. Kenapa? Karena itu spesifik. Tapi kalau umum, kira-kira perang dunia kedua kenapa sebabnya? Dia akan tahu. Kenapa? Karena dia sudah membaca tulisan yang sudah dibuat manusia. Jumlah tulisan yang dia sudah pernah baca itu kalau dibaca manusia setiap hari 24 jam non-stop itu membutuhkan waktu 34.000 tahun untuk selesai membacanya. Artinya dia punya pengetahuan yang segitu banyak, tapi tidak spesifik. Mas boleh saya potong mas ya? Monggo. Sebelum lebih ini. Jadi kan artificial intelligence yang tadi Mas Sabrang ceritakan itu, kalau begitu kan ini bisa memproses big data, data yang sangat banyak, super banyak sekali, dengan timing yang sangat cepat dan relatif tepat, kan gitu mas ya. Itu yang tidak bisa dilakukan manusia. Nah, padahal orang itu kalau kata ulama Prancis itu, manusia itu eksis karena dia mikir, kan gitu. Bahasanya anak-anak pondok itu cogito ergo sum katanya gitu. Artinya ketika manusia nggak lagi butuh mikir mas, ibu-ibu tanya Meta bisa, sekarang sudah bisa. Berikan 5 ide masakan untuk, atau 7 ide masakan untuk tiap hari, berbeda-beda, mau 7 mau 14 dan seterusnya. Anak-anak desainer sekarang sudah bisa digantikan oleh apa? Banyak sekali AI yang menawarkan dasar. Oke, kita cek, kita luruskan sebelum terlalu jauh. Oke. Apa sih ciri manusia berpikir? Apa yang kita bisa sebut, oh manusia ini mikir dan manusia ini nggak mikir? Gimana kita bisa membedakan? Oke. Kira-kira Mendayagunakan otaknya. Gimana kita bisa tahu dia mendayagunakan otaknya? Orang nggak kelihatan otak kan nggak kelihatan. Dia menganalisis sesuatu, persoalan. Gak, itu terlalu kompleks. Kamu kemudian harus bikin garis mana analisa, mana bukan analisa. Sederhana. Ciri manusia yang berpikir adalah mampu mengeluarkan dalam bentuk kalimat.
Jadi Oke. semua yang keluar dalam bentuk kalimat itu artinya dia sudah melakukan proses berpikir. Karena kalau dia tidak melakukan proses berpikir, tidak akan ada kalimat yang keluar. Kalimat itu butuh paham grammar, butuh paham kosakata Ya. dan seterusnya. Ini bukan statement saya. Ini statement yang namanya Richard Feynman. Cirinya orang berpikir itu ketika dia bisa mengeluarkan dalam bentuk bahasa. Artinya kalau Anda ngomong bahwa manusia nggak berpikir dengan AI, salah, sangat salah. Karena untuk bisa menggunakan AI, manusia harus berpikir. Aku minta 5 masakan, otaknya harus berpikir tuh. Aku pengen apa ya? Oh, pengen masak. Berapa ya? 5. Boleh bikinin 5 per cara masak, dibikinin nama AI-nya. Itu nggak ada bedanya sama ketika aku pengen 5 cara masakan pakai Google, baca satu-satu kemudian saya catat. Sama aja. Dia pengen sesuatu, melakukan hal-hal algoritma tersebut untuk mencapai tujuannya. Kebetulan AI membuat algoritma yang panjang ini menjadi sangat pendek. Betul. Tinggal nanya, dia yang nyari Google, dia yang ngerangkum, kemudian dia ngasih kita dalam bentuk yang sudah matang sesuai dengan keinginan kita. Itu bedanya AI. Bahaya nggak sih Mas? Maksudnya begini, kalau kita sudah kadung percaya katakanlah bahwa identitas yang khas manusia itu tadi olah pikir itu, tiba-tiba kita sekarang nggak rapati mikir, bahaya nggak menurut Mas Abraham? Ngaruh nggak itu sama katakanlah kreativitas manusia? Kalau dilihat dalam jangka pendek itu sepertinya berpengaruh, tapi jangka panjangnya tidak. Kenapa? Karena ketika setiap manusia mendapat alat yang sama, mereka akan berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Alatnya semuanya sama, mereka pengen lebih baik, terjadi kreativitas lagi, cuman alatnya berbeda. Bedanya adalah kreativitas kemarin sama yang sekarang berbeda karena alatnya berbeda. Bayangin contohnya, dulu ada yang namanya kaligrafi, karena nulisnya harus pakai tinta. Apakah dengan font kaligrafi menjadi hilang? Enggak juga, karena font itu juga harus belajar dari kaligrafi. Tapi yang pengen praktis, nulis nggak perlu kaligrafi, pakai pulpen. Jadi ada teknologi yang berbeda untuk memecahkan masalah yang berbeda. Tapi yang bisa saya jamin, Anda akan susah cari pekerjaan kalau Anda nggak paham AI. AI tidak akan menghilangkan manusia. Manusia tidak akan kalah sama AI. Manusia akan dikalahkan sama manusia lain yang tahu AI. Cuma itu aja bedanya. Oke. Ini pembicaraan ini menarik. Tapi mungkin udah pakai AI belum sih? ya, Paham gak sih? Udah ada yang bikin skripsi pakai AI? Anda sudah baca beneran skripsinya? Itu lebih dari 20 halaman, koherensinya bermasalah. Kalau tidak mainan beneran. Oke Nggak Mas, mudah nanti kita lanjutkan. Ketoke perlu ambekan dhisik. Perlu bernafas sejenak supaya kita nggak terlalu sepaneng. Teman-teman, ini Muhibus Sholawat Mas dari Nurul Jadid, punya lagu yang akan dibawakan sambil Mas Abraham ngopi-ngopi dulu.